cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS akan ngadain lagi kelas swing pendek lagi. Yang terakhir adalah di bulan Juli awal, dan sekarang akan diadain lagi hari Minggu tanggal 17 September 2023. Nanti di kelas ini kita akan ajarin gimana cara nyari saham swing ya, yang bagus buat swing, dan saham-saham yang lagi diskon tentunya, dan gimana metode TP-nya teman-teman. Nanti kita akan ajarin di kelas, dan teman-teman juga akan dapat rumus dari kelas ini atau rumus dari swing ini, yaitu rumus Sugiono. Akan dapat rumusnya, dan teman-teman juga akan dikasih tahu gimana cara pakainya. Dan ini adalah contoh MTEL muncul di rumus Sugiono itu di harga 660, dan sekarang harganya adalah 730. Nah, yang kedua ini adalah BNI dan Medco. Ini BNI muncul di 8.950, ini muncul di sekitar Sugiono. Terus Medco muncul di 900. Medco itu harga udah 1.200-an untuk saat ini. Mantap sekali, dan ini muncul sinyal di harga 905. Oke, bagi teman-teman yang pengen ikut kelas ini atau masih belum jelas juga, masuk bisa lihat video di atas. Nah, video di atas tuh saya jelasin tentang kelas ini secara detail, diklik aja dulu, tonton dulu. Nanti kalau masih belum jelas, masuk bisa langsung tanya aja saya. Kontak semua ada di deskripsi. Sebelum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas IPO baru lagi, yaitu PT Kokoh Eksa Nusantara. Nah, ini sektornya adalah properti dan real estate, teman-teman. Nah, sebenarnya dia ada konstruksi juga sih. Nah, tapi dia intinya di real estate dan properti, teman-teman. Ya, kayak properti di bursa kita banyak banget, guys. Oke, tapi ini daerah Madura, teman-teman ya, Jawa Timur ya, Madura ya. Kalau Mas Bro ingat Madura itu ingatnya apa? Kalau saya sih kalau orang Madura ingatnya tuh Caro, guys. Caro. Oke, kita lihat di sini teman-teman ya. Untuk periode belinya tanggal 7 September sampai tanggal 12 September ini barengan sama Struk nih, guys. Nah, untuk harganya 120 sampai 160. Nah, kita akan lihat langsung aja ke prospektusnya. Apakah IPO ini menarik? Nice, lanjut, yaitu PT Kokoh Eksa Nusantara Tbk untuk underwriternya. Oh ya, di sini ini masuk ke papan pengembangan, teman-teman ya. Nanti ada warannya juga ya, udah menarik juga sih, guys. Tapi valuasinya agak mahal. Nanti kita akan bahas ya di sini, teman-teman. Oke, nice. Di sini kita lihat untuk UE-nya yaitu PG ya, Panca Global. Nah, untuk Panca Global ini nggak pernah UE sendiri, teman-teman. Yang terakhir itu DINICL dan JAR. Nah, tapi dia barengan. Dia kumbu ya. Kumbu nih. Kumbu sama yang lain, ada beberapa sekuritas yang lain di NICL dan JAR. Nah, ini NICL seperti ini, teman-teman. Nah, Pak Mineral di sini kita lihat ya, arahnya berjilid-jilid ya, tapi dia kumbu sih, nggak PG doang. Oke, terus John Lim ini juga naik berjilid-jilid juga, tapi dia kumbu ya, guys ya. Di NICL dan JAR. Dan untuk PG ini saya nggak nemu dia itu jadi kue sendiri itu di saham apa. Kalau teman-teman tahu tolong ditulis kolom komentar ya, guys ya. Oke, guys, emang PG ini jarang kue kan, jarang didengar juga mungkin. Untuk sekuritasnya gitu ya. Oke, kita langsung lihat aja ke nomor 14, teman-teman ya. Apakah ini menarik, kita bahas, teman-teman. Ya, ini saham properti kayak biasa lah, guys ya. Udah banyak banget di bursa kita ya, dia bangun perumahan seperti itu kayak properti real estate untuk dan di sini udah ada, teman-teman ya. Websitenya nih udah ada. Teman langsung bisa lihat aja langsung ke situsnya gitu ya. Di sini yaitu Kokoh City, guys. Nah, kokohcity.com. Nah, ini adalah website dari apa tadi? Kodenya Koci. Kokoh City ya, Koci. Nah, ini guys ya. Nah, ini proyeknya ini memang gede ya. Oke, kita malah bahas ke situ. Urut. Sebentar ya, guys ya. Urut. Nah, kita lihat di sini dari pemegang sahamnya yaitu PT Eksa Nusa Persada dan PT Kokoh Anugrah Nusantara. Nah, ini Ishak, Hoki, dan Victor ini sedikit-sedikit ya, total 100%. Nah, untuk struktur penawaran umum perdana saham ya. Di sini sebanyak-banyaknya sekitar 450 juta. Itu sekitar 10%, teman-teman. Dari modal investor penuh dengan nilai nominalnya 10. Nah, makanya saya bilang tadi ini mahal. Tadi Struk juga kita bahas mahal ya. Mahal ya untuk evaluasi, dan ini mahal juga kayaknya, guys. Karena nominalnya 10 ya. Oke, untuk rentang harganya 120 sampai 160 dan nilai emisi sekitar 54 sampai 72 M. Ini nggak terlalu gede, guys ya. Termasuk kecil nih IPO di kelas
Papan pengembangan 50M-an, 70M ini termasuk kecil guys. Ini udah sekelas Axel aja guys. Oke, dan di sini masyarakatnya ini 10% dan di sini ada warannya. Di mana warannya guys? Ini ada ESA biasa dan ini ada waran teman-teman ya. Jadi di sini warannya 1:1 ya. Lihat. Lihat dari jumlah dalam perang saham ini disampaikan bahwa RSS diberikan secara otomatis kepada bank saham yang namanya bla 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 bla. Setiap satu saham baru akan mengurai 1 waran seri 1, tapi di sini harga tebusnya belum ada. Jadi warannya 1:1. Menarik juga, tapi nggak semenarik stroke ya. Stroke warannya 100/275. Keren banget. Kalau ini 1:1, artinya 100/100. Betul guys ya. Nice, terus lanjut, harga tebusnya belum ada guys, jadi kita belum bisa ngira-ngira tentunya. Nah, ini nomor 16 yaitu rencana penggunaan dana ya guys ya. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk ya CAPEX guys, untuk perluasan untuk pembelian tanah senilai 25.000 hektar yang seluruhnya dimiliki oleh pihak afiliasi. Ini guys ya. Singge, Elwijaya, Samuel, ini orang-orang yang ada di struktur permodalan nih guys ya. Oh, bukan ya? Apa nih guys? Ini saudara-saudaranya ini guys. Lahan tersebut digunakan di KPU Bangkalan ya, di daerah Madura sana guys ya. Tahun 12 karena penawaran ini digunakan biaya emisi ada bonus. Nah, untuk beli tanah ke orang-orang yang berhubungan dengan PT ini. Itu biasa. Udah banyak banget lah saya bahas info yang duit kita itu buat beli tanah miliknya pemilik gitu ya, pemilik PT tersebut gitu. Begitu guys ya, istilahnya ya dia itu dapat duit dari kita. Nah, terus dia buat beli tanahnya punya dia sendiri, terus diolah, dijual lagi, untungnya ke dia sendiri. Untungnya berarti double kan guys ya. Karena kalau kita pun beli sahamnya, kita beli tanahnya juga beli lagi gitu guys. Seperti itu guys ya, jadi dia untung double. Ipo ini pinter guys. Ipo properti itu pinter ya. Dia beli tanah, ya kan, masukin ke PT-nya. Nah, terus sama PT-nya dijual ke retail gitu ya. Dapat duit, ya kan? Tapi tanahnya kan masih punya PT kan? Diolah lagi, dijual lagi, dapat untung double. Gitu guys. Nah, selanjut yaitu ke nomor 16 yaitu bentar ya, asetnya guys ya. Di sini total asetnya adalah 77 miliar dan di sini kita lihat dari tahun 2020 ke tahun 2023 tuh naik terus ya guys ya total asetnya. Di sini ekuitas yang naik. Nah, ekuitas ini modalnya kecil banget guys. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ekuitas atau modal dari PT Koci ini cuman 1M, 1,7M. Mas Bro punya 1,7M, udah punya PT, udah bisa bikin PT yang bisa IPO di bursa. Tinggal tunggu 2 tahun, 3 tahun di markup jadi ekuitasnya 52M IPO gitu guys ya. Kayak gitu guys ya. Gini guys, modal awalnya guys 1,7, makanya mahal kan dijualnya dia. Kayak gitu guys ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita di sini jauh hutangnya sih anteng-anteng aja gitu ya. Cuman ekuitasnya nambah banyak guys. Berarti perumahannya tuh laku ya. Seperti itu guys. Nah, oke, kita lanjut ke bagian sini teman-teman, yaitu di bagian ini ya. Laba rugi tahun berjalannya ini juga untung terus ya. Tahun 2020 itu sempat rugi ya. Cuman di sini labanya naik terus guys, dan kalau kita setahunkan di sini turun, labanya turun. Nah, kalau kita setahunkan di sini labanya 17M. Nah, sementara di tahun 2022 labanya itu 21M, artinya turun ya guys, turun sekitaran 4M ya laba dari tahun 2022 ke 2023. Ya mungkin itu wajar lah ya, namanya juga jualan kan naik turun lah kayak gitu. Bisnis kan nggak kayak karyawan ya, kalau karyawan kita gaji kita tetap ya. Tapi kalau orang usaha kadang bulan ini untung lumayan, bulan depan amblek, naik lagi amblek lah seperti itu. Itu wajar guys. Kalau penurunan segitu kalau menurut saya sih masih wajar. Oke, nice, kita lanjut nomor 18 teman-teman. Nomor 18 di sini dividen teman-teman ya. Apa nih? Kebijakan dividen ya. Berdasarkan surat bla bla bla, pembagian dividen mulai tahun 2024 berdasarkan tahun buku 2023 sebanyak-banyaknya 40%. Jadi mulai tahun depan PT ini akan bagi 40% laba bersih maksimal ya untuk dividen dari tahun buku 2023. Tahun depan guys ya, dia mau bagi dividennya. Kalau profit. Oke, nomor 30 lanjut. Ya ini cepat aja karena saham properti
Itu udah sering banget ya di bursa kita ikut seperti ini teman-teman. Nah, di pembatasan teman-teman ya, bahwa bla bla bla, para pemegang saham personal menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian seluruh saham tersebut selama 8 bulan. Nanti di lock 8 bulan. Nah, ini yang di lock segini guys ya, 3,9 miliar lembar. Jadi guys, ini semuanya di lock semua guys. Aman nih, aman. Mereka nominalnya 10 soalnya. Kalau nyampe dijual udah untung gede gitu pasti itu guys. Nice, lanjut ya. Nomor 99 ada ini. Ini karyawan kayaknya guys. Nah, ini total karyawannya teman-teman tuh. Naik ya karyawannya guys. 13 ke 2018, 2020, 34 dan sekarang 36. Nah, artinya memang dia ada perluasan lahan perumahan tersebut. Oke, lanjut yaitu ke bagian valuasi. Nah, kita lihat di sini teman-teman, harganya dari 120 sampai 160 dan ini yang ada di situ adalah tanggal 31 Maret. Nah, kita akan setahunkan aja teman-teman ya. Dan ini profitnya jadi sekitaran 17M. Nah, kalau kita lihat di sini harga bukunya itu adalah 9 kali. Kalau deal di 120. Nah, artinya ini udah mahal ya guys ya, tapi masih mahal stroke ya PBV-nya. Stroke 18 kali dan ini 9 kali. Tapi ya termasuk udah mahal juga. Kalau setara properti ya guys ya, perusahaan properti itu rata-rata PBV-nya di bawah 2 loh di bursa kita. Contohnya misalnya saham-saham kecil ya, saham-saham properti misalnya APLN, MDLN, BJIP, terus apa lagi ya? Apa banyak banget ya perusahaan properti yang di tempat itu, apa lagi? BJIP, terus lupa saya. GPRA. Nah, itu kan murah-murah guys ya. PBV-nya bahkan di bawah 1. Nah, ini malah dijual 9 kali. Nah, ini Mas Bro mau menipu aja. Kalau Mas Bro nipu hunter dan dibawa naik TP, ya kan? Udah kasih tau kayak gini, TP ini pasti turun, udah pasti. Kalau info seperti ini misal dibawa terbang gitu ya sampai ke 300 misal, itu udah pasti turun sampai ke 50. Udah pasti turun, tapi sampai ke 50-nya saya tarik ya. Belum tentu ke 50, tapi udah pasti turun. Jadi kalau udah naik tinggi itu TP. Jangan didiamin aja, dia pasti akan turun lagi. Seperti itu, karena valuasi emang udah mahal. Udah mahal jauh di atas teman-temannya yang lain seperti itu guys. Nah, itu Mas Bro harus hati-hati. Jangan sampai teman-teman itu nyangkut di atas. Ya kan? IPO di 120, teman-teman beli 300, diemin aja sampai naik 50 gitu. Contohnya di Sage ya, BSBK gitu. Ya gitu guys ya, itu penyakit guys. Ya, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai beli pucuk ya terus nyalain UI-nya habis itu. Kasihan guys. Nah, selanjutnya yaitu PR-nya 327. Ini termasuk lumayan tinggi. Untuk DER-nya aman guys ya, di bawah 100%. Untuk ROE-nya tuh lumayan 32% lah. Ya, ini mungkin ini yang menyebabkan saham ini dijual tinggi. Tapi menurut saya sih kemahalan kok ini. Nah, tadi saya bahas IPO Stroke ya. IPO Stroke itu menarik, walaupun mahal tapi ROE-nya gede. Menarik banget, saya seneng banget. Tapi dia jual miras. Terus yang ini dari sektor menarik, dan kalau menurut saya sini juga bisa masuk syariah guys. Cuman valuasinya agak mahal. Tapi ini ditopang dari warannya 1:1 sih masih penting sih ya. Tapi ya Mas Bro harus hati-hati juga sih. Nah, kita lihat di sini guys, market cap-nya udah gede ya. Di sini 400 sampai 600-an miliar teman-teman. Untuk kesimpulan, kemungkinan saya akan ikut IPO ini, tapi porsinya mungkin enggak banyak-banyak. Seperti itu guys, karena saya tertarik sama warnanya ya guys. Terus sama UI-nya nih PG. UI-nya PG itu bagus. Warnanya oke 1:1. Cuman valuasinya minusnya agak mahal. Jadi istilahnya cuan fokus lah seperti itu kalau ikut IPO ini. Oke, mungkin informasi dari kita, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.